Apa sesungguhnya yang menjadi rahasia sukses orang Padang? Sehingga di mana-mana kita melihat ketika orang Padang itu berbisnis, yang menjadi saingannya biasanya saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, banyak orang yang bertanya, apa sesungguhnya yang menjadi rahasia suksesnya orang Padang itu dalam berbisnis? Sebab di mana-mana orang selalu mengatakan saingan orang Padang itu berbisnis hanya satu, orang Cina. Sobat DB, saya pada tahun 2011 meluncurkan buku saya yang berjudul Rahasia Bisnis Orang Padang. Buku saya itu beredar secara nasional di toko buku Gramedia, di toko buku Gunung Agung, waktu itu Gunung Agung masih ada, dan di toko-toko buku terkemuka lainnya di Indonesia. Tak kurang dari sekitar 5.000 eksemplar buku saya itu terjual di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan coba mengemukakan secara ringkas isi buku saya tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Sobat DB, dalam buku itu saya katakan di antara yang menjadi rahasia suksesnya orang Padang itu di dalam berbisnis, pertama, orang Padang itu suka merantau. Orang yang suka merantau biasanya menyukai hidup penuh tantangan. Sebab hidup merantau itu penuh tantangan. Kalau kita di kampung, jika tidak ada beras, bisa minjam ke rumah tetangga, karena dia mungkin saudara kita. Kalau tidak ada uang, bisa minta pada orang tua kalau kita masih remaja. Tetapi dirantau orang dengan coba-coba. Kalau tidak ada beras, tahan. Kalau tidak ada uang, tahan. Makanya dirantau orang harus bisa hidup dengan penuh tantangan. Kalau ingin makan, bekerja keraslah untuk bisa membeli beras. Oh ya, Padang yang saya maksudkan di dalam buku saya ini adalah dalam pengertian Sumatera Barat sebagai sebuah provinsi dan Minang dalam pengertian etnis. Jadi rahasia bisnis orang Padang itu maksudnya rahasia bisnis orang provinsi Sumatera Barat, rahasia bisnis orang Minang. Yang kedua, orang Minang itu dia bisa cepat menyesuaikan diri di mana dia berada. Sehingga kalau dia begitu sampai di suatu tempat, dia bisa berjualan di sana langsung. Karena dia cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di tempatnya yang baru dia tempati itu. Dalam pepatah Minang dikatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dan jangan sampai ingin pula menjadi raja di negeri raja. Jangan sampai ingin pula menjadi sultan di negeri sultan. Artinya kalau kita berada di suatu tempat yang baru kita diami, pandai-pandailah kita menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Jangan berlagak sombong, jangan berlagak angkuh. Sebab kalau kita begitu datang di suatu kampung orang, begitu kita datang ke suatu pasar, lantas kita di sana berlagak kita yang paling hebat, menganggap orang yang di sana bodoh dibanding kita.
orang akan benci kepada kita. Bisa-bisa kita diusir orang. Makanya prinsip orang Minang itu, di mana dia tinggal, dia cepat menyesuaikan diri. Sehingga begitu orang Minang, orang Padang atau orang Sumatera Barat tinggal, dengan cepat dia bisa di sana berbisnis. Karena dia begitu cepat bisa menyesuaikan diri dengan prinsip di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita tidak mendengar orang Padang, orang Minang atau orang Sumatera Barat itu tawuran di antara orang. Tak pernah kita mendengar itu orang Minang, itu orang Padang, orang Sumatera Barat tawuran. Tidak ada. Malah kalau ada orang tawuran atau kalau ada orang demo, dia jualan di sana. Dia dorong gerobak satenya di sana. Dia jual air tebunya di sana. Orang demo kadang-kadang kan haus. Ini air tebu. Kalau orang demo lapar, ini sate. Dia berjualan. Selanjutnya Sobat DB, dalam buku saya itu saya sebutkan yang menjadi rahasia suksesnya orang Padang, orang Minang atau orang Sumatera Barat itu, dia disiplin, terutama di dalam berjanji. Bagi orang Padang ada prinsip yang disebutkan di dalam pepatah Minang. Bunyinya, kalau hujan berturung daun, kalau licin bertungkat keris, namun janji tepati juga. Bagi orang Minang, titian binasa lapuk, janji binasa mangkir. Jadi kalau kita sempat mangkir di dalam berjanji, itu binasa namanya. Bukan biasa, binasa. Jadi orang Minang yang sukses dalam berbisnis itu berpantang baginya untuk mangkir dari janjinya. Misalkan hari Senin dia telah berjanji akan membayar utangnya kepada bosnya. Mungkin tempat dia berlangganan mengambil barang. Hari Minggu dia telah mempersiapkan diri. Dan hari Seninnya besok tinggal memberikan saja. Bukan hari Senin berjanji, hari Senin pula baru dicarikan untuk membayar utang yang dijanjikan itu. Tidak begitu baginya. Sehingga orang Minang itu dipercaya. Kepercayaan bagi seorang pebisnis modal utama di dalam berbisnis. Banyak sebenarnya yang menjadi rahasia suksesnya bisnis orang Padang itu. Tetapi inilah beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Di antara yang saya tuliskan di dalam buku saya itu. Jadi Sobat DB, kalau kita ingin sukses berbisnis, setidaknya kita pegang yang 3 ini. Pandai menyesuaikan diri di mana kita tinggal, siap menghadapi tantangan. Sebab di dalam berbisnis, tantangan yang harus kita hadapi banyak sekali. Sehingga banyak kita melihat orang yang begitu baru bisnis langsung balik kanan, tidak mau lagi berbisnis karena tidak kuat menghadapi tantangan. Berikutnya, di dalam berbisnis harus disiplin. Terutama sekali disiplin di dalam menepati janji. Jangan sampai kita gara-gara tidak disiplin di dalam menepati janji, kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Kalaulah seorang pebisnis tidak bisa dipercaya, mustahil dia akan sukses di dalam berbisnis. Sobat DB, semoga apa yang saya kemukakan ini ada manfaatnya. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pebisnis yang sukses, yang kaya raya. Salam sukses dari DB Channel.
Salam sukses dari saya Busta Minarda. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share kepada teman sebanyak-banyaknya. Dan tolong bunyikan lonceng notifikasi agar konten-konten di DB Channel ini bisa selalu menemui pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.